Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyuna maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Para pendengar dan pemirsa sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah kajian Ramadan. Kajian kali ini merupakan kajian kedua. Pada pekan yang lalu sudah kita adakan kajian juga, dan kajian pada Ahad hari ini kita mengambil satu tema tentang Al-Quran, kita, dan Corona, yang insya Allah nanti akan disampaikan materi ini oleh Ustadz, yang akan disampaikan oleh Ustadz Beni Amri LC. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman bagi kita umat Islam. Oleh karenanya, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran dan bagaimana Al-Quran berbicara tentang kita, nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Kemudian dikaitkan virus yang saat ini sedang menyebar. Nah, bagaimana Al-Quran berbicara tentang hal yang demikian? Kita tahu bahwa Al-Quran, salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Al-Quran adalah penyembuh. Nah, para pendengar sekalian, nanti tema kali ini akan dibahas secara tuntas oleh Ustadz Beni Amri LC. Sebelum kita dengar ceramah sore kita hari ini, maka akan kita perdengarkan dulu lantunan ayat-ayat Al-Quran, tilawah yang akan disampaikan oleh Akhina Raihan Abdul Ghani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan pendengar sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan kajian Ramadan online kita hari ini dengan tema Al-Quran, kita dan Corona, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Beni Amri LC. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil habibil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita haturkan atas Nabi Allah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang-Nya. Meskipun kita sekarang ini bukan hanya kita yang ada di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia terjangkit wabah yang kita kenal dengan sebutan wabah corona. Ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua.
Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita hendaknya memahami hal-hal yang sangat penting terkait dengan ini, agar supaya pertama tentu kita semua berharap agar supaya wabah dan musibah ini kemudian segera terangkat dari kita, dan kita juga tentu ingin kembali beraktivitas seperti biasa. Karenanya kemudian kita tentu perlu memahami hal ini dengan sebaik-baiknya dan perlu menyelesaikan menanggapi hal ini dengan sebaik-baiknya, karena tanggapan kita yang baik, cara kita yang baik di dalam menyikapi permasalahan ini adalah titik tolak yang paling utama lepasnya kita dari musibah ini, diangkatkannya musibah ini dari kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali hal ini, maka marilah kita pertama memahami terlebih dahulu tentang kehidupan ini. Yang dimaksud dengan kehidupan ini adalah tentang keberadaan kita selaku manusia. Kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di dalam kehidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam banyak ayatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian. Artinya apa? Kita dalam kehidupan dunia ini tidak bisa kita hanya hidup menurut apa maunya kita. Allah yang telah menciptakan kita, Allah sampaikan kepada kita di dalam ayat bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah katakan, sungguh kata Allah, kami pasti akan uji kalian. Di dalam ayat ini Allah sampaikan dengan ungkapan sigat taukid, ada lam taukid dan ada nun taukid. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit, minal khawfi, dari rasa takut. Kenapa dikatakan sedikit? Karena seberapapun besarnya ketakutan yang ada dalam kehidupan dunia ini dibandingkan dengan ketakutan yang nanti akan dirasakan oleh umat manusia ketika berhadapan dengan mahkamah Allah, berhadapan dengan siksa neraka Allah, ini masih jauh lebih kecil. Itu makanya dikatakan bisyai'in, syai' sedikit, minal khauf, dari rasa takut. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, berkurangnya harta, wafatnya orang yang kita sayangi, dan hilangnya atau berkurangnya pasokan buah-buahan yang kita sukai. Allah katakan, wa basyiris sabirin, maka berbahagialah bagi mereka yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Mulk Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian siapa? Sasaran yang paling penting di sini, yang diajak bicara di sini tentu adalah kita manusia. Allah katakan, Allah telah menciptakan manusia. Allah katakan, Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Allah katakan bahwa kehidupan ini pasti akan Allah berikan kepada kita di dalam perjalanan kehidupan dunia ini ujian. Tujuan dari ujian itu untuk menguji, untuk menentukan siapakah dari antara kita yang
betul-betul menjadi orang yang terbaik tindakannya, terbaik amalannya. Nah, dari sinilah kita kemudian sampaikan bahwa kehidupan dunia ini tentu tidak berjalan menurut maunya kita. Pada saat kita mau senang, tidak seluruhnya, atau bahkan kehidupan itu ada kalanya senang, ada kalanya duka, ada kalanya suka, ada kalanya duka, ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Semua itu pasti akan kita hadapi dalam kehidupan. Nah, termasuklah di antaranya yang kita hadapi atau bahkan yang dihadapi oleh dunia sekarang ini, yaitu wabah corona. Kalau sebelum ini kita mendengar di berbagai macam wilayah atau bahkan di orang-orang yang ada di dekat tempat kita tinggal tertimpa ini atau tertimpa itu. Karena musibah yang menimpa itu dirasakan hanya oleh sebagian orang, kadang kita kemudian merasa bahwa itu bukan kita yang kena, sehingga seringkali kita kemudian merasa tidak butuh dengan Allah. Tapi dengan adanya wabah corona sekarang ini yang menjangkiti seluruh dunia, yang bahkan negara-negara yang disebut sebagai negara maju pun turut merasakan dampak yang sangat buruk dari hal ini. Adanya musibah ini, adanya wabah ini menjadikan setiap orang pada akhirnya memaksa diri untuk meredam ambisi yang ada di dalam dirinya, memikirkan ulang kembali segala macam sikap dan tingkah lakunya. Berbahagialah bagi setiap orang yang mampu memikirkan kembali, menimbang kembali sikap dan tingkah lakunya, karena ini adalah landasan awal dari berubahnya kita menuju arah yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita manusia ini terbentur akan suatu keadaan, sampailah kita pada satu titik batas segala macam aktivitas yang kita lakukan. Inilah satu titik yang momentum yang sangat penting bagi kita di dalam menelaah ulang kembali segala macam yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebelum adanya wabah ini, sebelum munculnya hambatan ini di dalam diri kita, mungkin kita terjebak dalam kondisi kesibukan rutinitas hari-harian yang pada akhirnya rutinitas itu menjadikan kita terjebak, menjadikan kita kehilangan kesempatan untuk melakukan introspeksi pada diri kita. Rutinitas hari-harian itu kadangkala juga bisa menjebak kita masuk dalam kondisi ketergesa-gesaan. Apalagi kalau bagi kita yang hidup misalnya di kota Jakarta ini, aktivitas kita seringkali dikenal dengan istilah pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Sampai di rumah, berinteraksi dengan keluarga di rumah, itu bisa dikatakan memanfaatkan sisa-sisa waktu dan sisa-sisa tenaga kita. Adanya musibah corona ini memaksa diri kita untuk tetap berada di rumah, mengurangi aktivitas dan interaksi kita dengan lingkungan sekitar kita. Kondisi ini menjadikan kita mau tidak mau menata ulang, memaksa diri kita untuk berpikir kembali tentang apa yang kita lakukan selama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat mahal bagi kita. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Inilah pula nampaknya pesan muatan di antara muatan pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi di dalam hadisnya, bahwa ketika wabah menjangkiti suatu di suatu wilayah, disebutkan adzabun, adalah merupakan azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Tapi di sisi lain bagi orang mukmin dia menjadi rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Karena setiap mukmin pada saat dihadapkan kepada beragam macam musibah, beragam macam kondisi, beragam macam keadaan,
dia akan kembali tersadar, akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam rangka ini pula lah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali bagi kita selaku umat Islam untuk kembali kepada Quran. Kenapa penting kita kembali kepada Quran? Karena Quranlah yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah, menjadi penghubung antara kita dengan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah warisan yang sudah diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Al-Quran adalah anugerah terbesar yang Allah limpahkan kepada umat manusia. Sebagaimana yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir di ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kata Allah, kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran ini, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara hamba kami itu, kata Allah, ada yang zalim kepada dirinya. Para ulama menjelaskan, zalim pada dirinya ini, mereka melakukan hal-hal yang wajib, terkadang terjebak ke dalam hal-hal yang diharamkan, namun mereka segera kembali kepada Allah. Wa minhum muqtasid, dan ada juga yang muqtasid. Muqtasid ini maksudnya bagaimana? Mereka adalah orang-orang mukmin yang melaksanakan yang wajib saja dan menjauhkan diri dari yang haram. Sementara yang sunnah terkadang mereka lakukan, terkadang tidak. Terkadang yang makruh juga mereka kerjakan. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka itu ada orang yang segera yang berupaya untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini adalah orang yang mukmin yang melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, dan yang makruh juga mereka tinggalkan, bahkan sebagian dari yang halal yang tidak bermanfaat pun mereka tinggalkan. Biiznillah, ini mereka lakukan dengan izin dari Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan itu, kata Allah, adalah anugerah nikmat yang sangat-sangat besar. Yang menarik di sini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau sampaikan beliau katakan bahwa mereka ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama adalah Al-Quran ini Allah yang mewariskan. Artinya kita selaku umat Islam, selaku orang yang ingin agar supaya Al-Quran itu hadir di dalam hati kita, hadir di dalam kehidupan kita, maka satu hal yang harus kita ingat adalah hadirnya Al-Quran di dalam kehidupan kita itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Nah, lantas tugas kita apa? Tugas kita adalah menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, agar supaya hati kita betul-betul bisa menjadi tempat berlabuh yang terbaik bagi Quran di dalam hati kita. Sebab kalau hati kita tidak baik, rusak hati kita, apalagi sudah bergelimang dengan kesyirikan, maka Quran itu tidak akan mau masuk ke dalam hati kita. Dia hanya akan sampai di lidah, namun tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir katakan, huwa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang diberikan warisan Al-Quran yang masuk ke dalam hati itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warrathahumullahu kulla kitab, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka kitab yang sudah Allah turunkan kepadanya. Fadzalimuhum, adapun orang yang zalim, yughfar lahu. Nah, ini yang luar biasa. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah,
mereka memaksa diri untuk melakukan yang wajib, namun kadang tergelincir dalam suatu hal yang tidak baik. Namun mereka selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berupaya untuk memperbaiki diri, jauh dari kesyirikan, Allah akan ampunkan dosanya. Kemudian wa muqtasiduhum, sedangkan orang yang tipe kedua yang muqtasid, yang hanya membatasi yang dalam aktivitasnya itu seringkali terbatas pada perkara yang wajib saja dan berupaya untuk menghindarkan diri dari yang haram saja, mereka ini yuhasabu hisaban yasira. Mereka nanti di negeri akhirat akan dihisab juga, namun hisabnya amatlah mudah. Sementara yang sabiqun bil khairat, ini golongan yang terbaik yang disebutkan, yadkhulul